Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di podcast keuangan The Media Edu bersama the one and only Mbak Esa Putri. Gimana kabarnya Mbak Esa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Juga semoga semua baik-baik aja gitu ya. Amin. Oke, kali ini kita akan membahas tentang keuangan di masa Ramadan, khususnya di masa pandemi corona ini, Mbak. Oke. Iya. Kenapa sih temanya jadi ini? Soalnya kan sebentar lagi Ramadan nih, Mbak. Oke. Terus kan pasti kalau Ramadan tuh pengeluarannya banyak, entah itu untuk buber, untuk bayar takjil, untuk ngopi kali ya, untuk ngopi. Untuk ngopi kalau malam-malam habis buka ya, habis taraweh. Terus persiapan buat lebaran, beli baju, gitu buat lebaran gitu Mbak. Jadi kan mungkin banyak yang harus dipersiapkan ya Mbak ya untuk mengatur keuangan Ramadan ini. Gimana sih Mbak cara mengatur keuangan di bulan Ramadan ini? Oke, jadi kalau sebenarnya ini temanya menarik banget ya. Jadi kita mau Ramadan nih, kita mau lebaran. Nah, yang menarik lagi karena pandemi. Sebetulnya kalau pandemi ini harusnya sih Bilqis, harusnya itu dia lebih hemat ya. Iya. Dia lebih hemat. Kan kamu nggak keluar kemana-mana kan? Iya sebenarnya. Biasanya kalau nggak pandemi kamu keluar berapa kali dalam 1 bulan? Banyak. Banyak kali. Uangnya dari kantong sendiri apa kantong teman? Waduh, anak sendiri dong. Ngompasin temen kali ya. Ngompasin temen gitu. Jadi harusnya kita bisa banyak berhemat. Harusnya kita juga bisa menuju atau target-targetnya tentang amalia, tentang ya Ramadan jadi khusyuk deh gitu ya. Jangan sampai Ramadan kita malah puyeng, pusing gitu ya Allah, ini udah tengah-tengah gitu kan, udah tengah-tengah, duit gue udah habis, mau traktir orang yang lain-lain juga udah nggak bisa, nanti lebaran pusing ditanya si mama gitu. Kamu gimana gitu, pulang ngasih duit mama nggak nih gitu kan. Tapi kayaknya nggak banyak sih orang tua yang juga minta gitu ke putra putrinya gitu ya. Nah, kalau di pandemi ini sebenarnya kan kita udah nggak gitu-gitu banget kontrolnya ketat banget kayak yang dulu gitu ya. Kalau lihat dari sekarang, dan trennya mungkin sudah mulai menurun. Cuman ini bukan satu hal yang kemudian bisa kita sebebas-bebasnya kumpul lagi bareng teman-teman tanpa protokol kesehatan. Yang sudah vaksin, misalnya udah dapat 2 kali vaksin juga jangan aku udah vaksin nih gitu. Kemudian nanti bubur ngumpul 100 orang, ngumpul 50 orang gitu ya. Biasanya kalau orang kemana sih kalau Ramadan? Biasanya kalau buka bersama tuh ya ke warung makan gitu, Mbak, rumah makan gitu. Bubur SMP, bubur kuliah, bubur TK, bubur SMA, reunian TK, organisasi banyak banget. Berarti nanti dalam 30 hari bubur terus ya. Aduh, itu tuh dompetnya sudah menipis di lebaran nanti. Banget gitu. Oke. Ada beberapa hal yang paling penting. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin keuangan Ramadan kemudian lebaran, itu kita bisa bicaranya dari awal dulu malah justru ya. Jadi keuangan sebelum kejadian Ramadan atau lebaran ini, keuangan saat Ramadan dan lebaran, kemudian pasca lebaran. Nah, ini harus kita atur sedemikian rupa agar hati kita tetap berbunga-bunga, tetap bahagia gitu. Duitnya nggak habis gitu ya kemana-mana. Nah, yang paling penting itu pertama harus cek dulu kondisi keuangan kita itu seperti apa. Oke. Nah, buat teman-teman yang misalnya saat ini karena pandemi kemudian loss pekerjaan misalnya, nah itu kalau saya sih berdoa buat teman-teman supaya dapat pekerjaan lagi, bisa berusaha lagi. Nggak harus jadi seorang karyawan, tapi kalian bisa jadi seorang pengusaha. Dan momen Ramadan itu bisa loh dijadikan untuk usaha gitu ya. Buka takjil, buka paket bubur misalnya, kolaborasi dengan teman-teman yang lain, itu peluang yang sangat luar biasa. Nah, jadi yang pertama gitu, kita harus cek keuangan kita. Oke. Sekarang keuanganmu kayak gimana? Waduh, lagi proses menabung nih Mbak. Oh, lagi proses nabung? Iya. Nabungnya buat apa? Buat persiapan Ramadan itu Mbak. Oh, buat persiapan Ramadan, oke. Biar kita bisa full gitu ya, full engine untuk bisa masuk ke Ramadan. Jadi cek dulu kondisi keuangannya. Kemudian yang kedua, yang paling penting juga atur pengeluaran kita selama Ramadan. Bikin aja satu
plan gitu ya. Kira-kira selama Ramadan ini pengeluaran rutin aku tuh berapa? Kan kita untuk buka ya, paling untuk buka puasa gitu kan, untuk sahur. Ingat ajaran kita adalah sahur dan buka itu tidak harus yang mewah-mewah, tidak harus yang banyak, tidak harus yang high level, maksudnya butuh uangnya gede banget gitu ya. Cukup dengan kurma atau kemudian cukup dengan sayur bening bayam aja kan cukup ya. Atau misalnya di ladang atau di sekitar rumah ada tanaman ketela, ada tanaman apa lagi di rumah, ada apa lagi ya? Ada pisang misalnya, macam-macam, itu bisa dimanfaatin. Artinya kita tidak mengikuti gaya hidup yang tinggi untuk menjalankan Ramadan ini gitu ya. Jangan-jangan nanti malah kita pesennya banyak tuh, saya ada es buah, ada macam-macam gitu ya. Nah, kemudian setelah itu nggak habis kan? Iya, mubazir. Nah, satu mubazir, betul. Iya. Mubazir habis itu kalau mubazir kemanain? Dibuang dikemanakan? Dibungkus plastik lagi. Nanti hubungannya sama lingkungan lagi. Jadi Ramadan kita kurang berkah aja sih kalau menurut saya gitu ya. Ketika nanti banyak hal yang mubazir, kemudian kita jadi menyepari lingkungan juga dengan kemubaziran itu. Oh, betul. Kan makan berlebih, ternyata sisanya banyak. Dibungkus. Habis itu dibungkusnya plastik lagi gitu kan, dibungkusnya plastik dibuang ke tempat sampah. Nah itu justru merusak bumi gitu kan. Nah kita nggak ingin Ramadan kita jadi nggak berkah nih kayak gitu. Hanya satu hal kecil aja yang kita lakukan. Nah jadi tadi kalau di pos pengeluaran untuk makan buka, makan sahur, itu memang perlu banget dipertimbangkan. Nggak harus yang ngikutin gaya hidup tinggi lah gitu ya. Wah aku mau ke kafe nih misalnya. Ya sekali bolehlah ke kafe. Sebulan sekali. Baru ke kafe gitu boleh lah gitu ya. Atau misalnya aku mau bukber ke mana lagi sih biasanya yang ini banget gitu ya, Resto. pakai es krim yang gede banget gitu ya. Nah itu ini janganlah, kita perhitungkan sebenarnya perutnya kita itu kan cuman sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiganya untuk nafas kan. Jadi nggak harus menghabiskan banyak makanan untuk berbuka. Nah tadi bikin anggaran, yang pasti harus bikin anggaran selama Ramadan ini. Oke lah, boleh kalau mau hangout gitu ya, boleh mau berbareng, tapi dibatasi mungkin dalam satu waktu hanya berapa kali ketika Ramadan. Kemudian yang kedua, pos yang sebetulnya paling penting dan urgent untuk disiapkan itu adalah ZIS. Apa itu Mbak Ziz? ZIS, zakat infak sedekah. Oh, zakat infak sedekah. ZIS. Itu penting banget. Daripada kita ngeluarin duit untuk bubur-bubur yang sangat sederet-deret gitu ya. Kenapa sih duitnya nggak ditabung aja untuk tabungan akhirat? Tabungan akhiratmu apa? Tabungan akhiratmu itu adalah ZIS atau wakaf di bulan Ramadan itu juga sangat luar biasa. Orang biasanya ketika Ramadan itu akan berlomba-lomba mensedekahkan banyak hal gitu ya. Uang, kemudian membayar zakatnya itu juga pol-polan itu di bulan Ramadan. Nah sayang banget kalau teman-teman tidak memanfaatkan Ramadan ini untuk mengoptimalkan siswanya dari teman-teman. Kita investasi ada dua ya, investasi dunia, investasi akhirat kan. Kalau investasi dunia, ya teman-teman tadi punya tabungan, punya deposito, punya asuransi. Nah investasi akhiratnya apa? Investasi akhiratnya ya siswa ini gitu kan. Dan momen Ramadan itu justru momen yang sebaiknya kita berlomba-lomba untuk dalam kebaikan dan juga sedekah. Kalau misalnya nggak punya duit gimana? Gitu. Waduh, itu tuh paling pentingnya. Gimana nih Mbak? Kalau nggak punya duit gimana nih Mbak? Paling gampang apa sih? Senyum. Senyumin aja ya semua orang ya. Iya. Asal jangan senyum-senyum sendiri. Waduh, gawat itu kalau senyum-senyum sendiri. Oke, jadi kalau minimal kita nggak bisa, misalnya kita udah atur nih, oh ternyata aku kemampuan zisnya atau infak sedekahnya sekian nih, tapi aku pengen memberikan hal yang lebih gitu kan. Nah teman-teman nanti bisa sedekah tenaga, sedekah pemikiran misalnya gitu ya di bulan Ramadan. Intinya di bulan Ramadan ini selain zis tadi juga ada hal-hal atau sedekah-sedekah lainnya yang bisa kalian lakukan. Nah daripada tadi ya kita hangout berbanyak kali
kemudian hangout juga ke yang restoran mewah misalnya kayak gitu, boleh sesekali. Tapi kalau sarannya sih ayolah punya sisihan duit gitu ya, sisihan uang untuk investasi di akhiratmu. Kemudian yang ketiga yang paling penting kan biasanya dapat THR tuh. Ya kan, dapat Iya, THR betul. kalau mau Lebaran. THR-nya buat apa sih? Waduh, buat apa biasanya sih kalau dapat THR beli baju lagi. Oke, beli Waduh, baju. buat vacation pergi Oke, liburan. liburan. Beli kalau perempuan nih beli make up. Habis nggak THR-nya? Wah, habis tuh Mbak. Gimana tuh Mbak? Mengatasinya gimana itu Mbak? Langsung ambil, sisihkan sesuatu atau sisihkan sebagian kecilnya dari THR, masukkan ke investasi. Itu paksa diri kita untuk investasi gitu ya. Jadi sebenarnya THR itu momen yang paling penting ya, karena ini tambahan nih, ini tambahan uang nih. Sebenarnya kan kita hidup biasa di bulan-bulan biasa dengan misalnya gaji kita, dengan penghasilan kita cukup ya? Cukup. Sebenarnya kan ini bonus kan? THR itu kan bonus. Iya. Oke lah, nanti sebagian akan digunakan untuk mudik misalnya, sebagian akan digunakan untuk ke sanak saudara misalnya gitu ya, belanja, atau untuk kehidupan kita sendiri, untuk playing, hal-hal yang sifatnya menyenangkan untuk diri kita. Nah, tapi sisihkan sebagian itu untuk mulai investasi. Jadi THR kita itu nggak habis. Oke. Dan itu penting nanti untuk tahun-tahun berikutnya gitu kan. Bahkan kalau misalnya perlu dari THR-nya teman-teman, investasinya ada dua. Yang pertama itu dipakai untuk melakukan planning Ramadan berikutnya. Jauh banget berarti ya Mbak ya, udah pemikirannya langsung ke Ramadan berikutnya. Iya, Ramadan berikutnya aku mau infak berapa sih? Ramadan berikutnya aku mau zakat berapa sih gitu kan? Ramadan berikutnya aku mau membantu banyak orang misalnya. Aku mau menyantuni anak yatim, misalnya memberikan bingkisan buat anak yatim itu berapa sih misalnya kayak gitu kan. Oke. Nah, ini investasinya dua. Jadi untuk tujuan misalnya mudik juga kan, mudik itu juga bisa. Jadi dari sebagian THR kita gunakan untuk memikirkan mudik yang tahun depan misalnya. Mudik tahun depan aku pengen mobil baru. Waduh. Atau motor baru gitu kan. Nah, itu kan dari pos yang sekarang. Kemudian yang kedua, investasinya yang jangka panjang. Jadi nanti teman-teman bisa investasikan ke depositonya, investasikan ke emas misalnya, kemudian ke reksadana, saham gitu ya. Jadi ambillah sedikit dari THR-nya teman-teman itu, langsung diambil, poskan ke pos investasi. Jadi nggak habis duitnya. Nggak langsung habis untuk nggak berbekas. Iya. Jadi langsung sekalinya dapat THR langsung diambil sebagian atau berapa persen ya, langsung untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Ya, jadi gitu. Itu yang mungkin bukan kebiasaan kita ya, untuk mengambil dari THR itu untuk investasi. Biasanya kan langsung habis gitu. Dan yang paling penting juga di pengelolaan keuangan ini, kebutuhan versus keinginan. Apa itu Mbak? Waduh, kebutuhan versus keinginan. Lihat promo, diskon macam-macam itu butuh apa ingin? Waduh, itu sebenarnya keinginan itu. Ada baju nih, ada tas gitu kan. Padahal tas kita banyak banget nih. Ada sepatu gitu kan. Sepatu kita juga banyak nih sebetulnya gitu. Ada promonya sale misalnya berapa, 50% gitu kan. Nah, kita harus bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Tadi kayak misalnya kita pengen baju baru gitu ya. Nggak apa-apa, beli baju baru boleh, tapi keluarkan baju lamanya teman-teman satu. Jadi kalau di saya, setiap kali beli baju baru, maka saya ambil satu baju lama untuk disedekahkan. Tapi bajunya yang baju ini ya, suwe-suwe. Iya, jangan yang udah. Apa sih suwe bahasa Indonesia apa? Sobek. Nah, jangan yang sobek-sobek gitu. Pokoknya yang masih layak pakai. Iya, masih layak pakai, sangat layak pakai gitu. Jadi ketika baru kita keluarin. Sama juga ketika beli sepatu yang lama keluarin gitu, disedekahin gitu kan. Nah, itu mau punya Ramadan boleh. Kalau temen-temen mau lihat promo sale, 50% yang baju, 50% jilbab, apalagi sih tas misalnya kayak gitu ya. Boleh ambil, boleh beli, tapi yang lama gunakan aja. Diambil. Cuman ya tadi jangan terjebak dengan keinginan. Jadi sebenarnya aku butuh nggak sih? Apa ini cuma keinginanku doang gitu kan?
Nah, nanti jangan-jangan semua keinginan ya. Iya dong. Sebenarnya kebutuhannya Semua keinginan nih gitu. Lihat diskonnya macam-macam. Kecuali diskonnya adalah diskon gula, diskon minyak, bolehlah itu ya kita ambil gitu kan. Karena itu kebutuhan pokok untuk sahur dan buka kan, iya. buat makan sehari-hari. Nah gitu sih ininya ya, mungkin garis besar utamanya ketika kita menjalani Ramadan dan Lebaran. Gitu. Biasanya Bilkis gimana? Kalau biasanya sih saya berjalan sesuai waktu aja, jadi nggak bikin planning. Jadi THR juga habis. Gitu Mbak. Habis gitu ya. Oke, berarti kalau sebelum Ramadan tuh udah dibikin planning bener-bener aku bukanya apa, sahurnya apa, terus infaknya berapa untuk besok sedekah gitu ya Mbak ya? Oh iya. Sebenarnya kalau mau dibagi mungkin ada bikin perencanaannya ya, oh ada pos zakat infak sedekah wakaf misalnya. Ini poin pertama. Jadi begitu nanti di Ramadan kita punya uang, tadi kan udah cek kondisi kan? Yeah. Cek kondisi keuangan masih ke Ramadan. Oh ternyata keuanganku masih segini nih. Oke, kalau masih segini dari misalnya kita masih punya 3 juta gitu, khusus untuk Ramadan dan Lebaran. Nah 3 juta ini langsung dibagi ZIS. Kita mau ZIS-nya berapa? Yeah. Targetnya kita infak sedekah zakat kemudian wakaf kita di sini di bulan Ramadan itu berapa? Kemudian yang kedua pengeluaran rutin. Tadi misalnya buat buka, buat sahur, kemudian komunikasi ya, biaya pulsa, bensin, bensin. Nah itu dihitung semua. Kemudian nanti baru sisa kan? Iya. Nah kalau bersisa, bukan sisa sih sebenarnya. Sebelum ke kebutuhan sehari-hari, potong dulu untuk tabungan. Oh, tabungan juga berarti ya Mbak ya? Jadi ZIS swap, kemudian saving, ambil aja misalnya kalau aku pengennya kecil dulu aja deh di Ramadan ini gitu ya. Ya udah, misalnya 5% apa 10% dari 3 juta tadi masukkan ke tabungan. Kemudian baru ke kebutuhan sehari-hari tadi. Oke. Jadi jangan ambil sisanya buat nabung sih, karena biasanya nggak bersisa. Kalau nggak disiapin nggak bakal buat nabung ya? Kalau nggak ambil duluan di awal, biasanya dia nggak bersisa. Oke. Berarti perencanaan kita Ramadan tuh menyesuaikan uang kita ada berapa gitu ya Mbak ya? Sebelum Ramadan itu ya? Atau sebenarnya ini kan jangka panjang ya. Atau kalau misalnya kita mau plan dari awal, kita bisa bikin targetnya. Jadi kita bisa bikin target, nih Ramadan tuh aku pengennya A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Terus ternyata lihat kondisi keuangan kita, kayaknya kurang nih gitu. Dikejar. Aku pengen banget di Ramadan semua total tadi ya pengeluaranku ternyata 5 juta. Nah ketika di 5 juta, kemudian ternyata aku cuma punyanya 3 juta. Aku masih kurang 2 juta nih gitu. Nah itu disiapkan emang sebelumnya. Jadi aku bisa kejar nih 2 jutanya dari mana misalnya. Kayak gitu juga bisa. Tapi karena ini kan udah mepet nih, udah ke Ramadan. Iya nih, kurang dari 1 bulan. Tinggal 2 minggu ya? Iya. Tinggal 2 minggu lagi. Ya udahlah kalau tinggal 2 minggu lagi berarti cek dulu aja kondisi keuangannya, kemudian target Ramadannya teman-teman apa, nanti dicari jembatannya. Kira-kira aku masih kurang berapa, atau aku udah cukup, atau ya sudah uang segini, ya sudahlah ini aja gitu. Ini aja yang aku alokasikan buat Ramadan dan Lebaran. Nah, cuman memang poin pentingnya di keinginan versus kebutuhan tadi. Waduh, itu jadi susah banget Mbak. Sama gaya hidup ya, jadi lifestyle kita yang kadang-kala mempengaruhi. Ada loh, misalnya orang yang bekerja per bulan dia dapat gajinya 25 juta tuh. Kemudian ini wow banget ya, 25 juta. Nah ternyata nanti THR-nya dia 1 kali gaji, berarti dalam 1 bulan dia akan terima 50 juta. Nah nggak cukup ternyata dia. Kenapa? Karena habis itu dia beli mobil baru, habis itu dia buat utang gitu kan, buat utang kemana-mana. Nah ini satu hal yang harus direm gitu ya. Yang namanya Ramadan kan hawa nafsunya tinggi, harusnya malah terrem terrem gitu ya. Nah itu momen lah buat kita untuk menata lagi keuangan kita. Kalau perlu di Ramadan ini juga buat planning 1 tahun ke depan sekalian. Jadi kebutuhan kita dalam 1 tahun itu ada berapa. Nah itu. Dan karena ini pandeminya tadi ya,
pandeminya sepertinya udah agak-agak longgar nih. Kalau saya lihat di warung-warung apa namanya, warung-warung pinggir jalan gitu ya. Iya. Burjo, kalau burjo juga bahasa mahasiswa burjo. Burjo gitu ya, misalnya di burjo. Nah itu kan rame ya udahan. Iya. Udah rame. Jadi mungkin peluangnya untuk besok hangout itu ajakannya dari teman-teman akan semakin banyak gitu ya. Dari teman-teman lingkup kita tuh akan semakin banyak. Nah ini kita harus benar-benar pilih yang sesuai dengan budget yang udah kita rencanakan. Plus tadi prokesnya tetap kita jalankan. Oke. Nah, gitu sih. Wah, jadi gitu ya Mbak ya. Berarti mulai sekarang saya juga harus mempersiapkan nih, bikin planning untuk Ramadan ya Mbak ya. Iya. Jadi planningnya kan biasanya kalau kita bikin planning, planning fisik nih gitu. Karena yang sehat, kemudian puasa misalnya, terus lari pagi gitu ya, macam-macam. Kemudian persiapannya ruh nih gitu, dengan tilawah, kemudian dengan perbanyak ibadah. Nah kita lupa tidak mempersiapkan Keuangan, persiapan finansial atau persiapan mal. Padahal ini perlu dan butuh ya, kita sebenarnya butuh agar uang kita tuh nyantol loh setelah lebaran, nggak habis. Kemudian nanti lebaran, habis lebaran kita butuh, ternyata kita ngutang ke orang lain gitu. Wah gawat tuh. Jangan ya, jangan ya gitu. Kalau bisa pasca lebaran itu kita tetap ada buat siklus hidup selama 1 bulan ke depan gitu ya. Nah misalnya sekarang nih, contohnya kan April sama Mei kan. April kita tanggal 13 ya, tanggal 13 sudah Ramadan. Ini kan tengah-tengah tuh, artinya duitnya kita udah kan. Kalau orang selama kerja misalnya gajian dia di awal bulan, berarti udah pakai kan? Iya. Berarti sisanya tinggal 2 minggu dong. Waduh, gimana tuh? Sisanya tinggal 2 minggu. Nah ini memang harus diatur tadi. Mumpung sekarang masih belum mulai, kita harus hitung-hitungan gitu kan. Selama Ramadan ini akan seperti apa. Kemudian nanti Lebaran itu juga dimulai di ininya tanggal 13 ya. Iya. Tanggal 13. Tengah juga tuh, tengah juga gitu. Jangan sampai nanti setelah tanggal 13 tadi yang saya bilang, Iya. luntang lantung. Iya, kita makan mie instan tiap hari. Nah, Waduh, itu. gawat itu Mbak. Sebelumnya enak-enak, setelahnya makan mie instan. Itu enak loh. Iya sih. Ternyata enak. Iya sebenarnya. Tapi juga nggak harus tiap hari ya. Iya. Nah itu jadi emang harus diatur dari awal gitu ya, agar kita tetap bisa hidup sampai akhir Mei nanti gitu kan, akhir Mei. Kemudian nanti Mei Juni ya, Juni juga kita tetap bisa bahagia gitu, kita nggak stres dengan uang yang entahlah itu larinya kemana gitu ya. Oke gitu. Oke, terima kasih Mbak Putri. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi tentang keuangan Ramadan bisa komen di YouTube channel kita. Oh ya, tadi belum mengingatkan ya untuk teman-teman yang belum subscribe YouTube channel kita, segera subscribe YouTube channel Gemedia Edu dan juga Instagram kita pintar_atur duit. Ya boleh ya, komen-komen di sana boleh, nanti nanya boleh, saran juga boleh, misalnya aku punya tips nih yang lebih oke misalnya. Iya. Nggak apa-apa sih di situ ya, agar kita bisa saling sharing lagi. Oke gitu ya. Oke, jadi terima kasih ya Mbak Putri udah memberikan tips and tricks nih untuk kita menghadapi Ramadan kali ini di masa pandemi Corona. Oke, semoga Mbak Putri sehat selalu. Amin. Ramadannya lancar. Terus juga semuanya Ramadannya lancar gitu ya. Iya. Oke, sekian dari kita untuk podcast kali ini. Subscribe YouTube channel kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.